masuk lagi nanti setelah selesai ini. Matikan suaranya. Udah keluar itu, udah ini. Kecilin suaranya. Bu Mira ini. Nah, tutup dulu Bu Mira. Hilangkan aja volumenya, volume suara terganggu. Nah, oke. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim Ibu Rita Yulastri. ya Pak. Ya. Oke. Coba Ibu dulu baca ayat Al-Quran Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Sudah Bu. Oke. Sudah. Ibu bisa menulis ayat Al-Quran? Insya Allah Pak. Ada kertas di depannya? Kertas ada Pak. Ada pena juga? Ada. Atau spidol? Pena ada Pak, pena ada. Coba dibuat satu ayat nanti diginikan ke saya. Tunjukkan ke sini seperti ini. Nah, saya Ibu membuat ayat, saya akan lihat itu. Ini aja, itu aja. Boleh. Maksudnya dibuat ayat apa Pak? Sembarang aja satu ayat. Saya ingin mencek saja bisa enggak menulis ayat tulisan ayat Al-Qur'an gitu. Udah Pak. Melihat Bu? Belum kelihatan? Qul huwallahu ahad ya? Iya. Oke. Nah, kita mulai Bu ya. Ibu sehat sekarang Bu, sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, Pak. sehat. Kemudian siap untuk ujian? Insya Allah Pak. Allah siap. Ya, jadi kalau pingsan nanti saya tidak tanggung jawab Ibu ya. Karena Ibu udah nyatakan siap. Oke. Insya Allah. Apa saja yang Ibu siapkan ketika mau ujian ini? Yang saya siapkan, saya mempelajari tentang teori-teori pembelajaran, kemudian tentang ya teori-teori pembelajaran itu, kemudian ada 4C pembelajaran abad 21, kemudian ada apa lagi ya? Tepaks itu apa, kemudian tentang materi itu yang berdasarkan apa gitu. Oke. Begini, kemarin Ibu membuat ada membaca modul ya? Insya Allah ada Pak. Ada membuat RPP juga ada ya? Insya Allah ada Pak. Oke. Apa saja yang menurut Ibu yang Ibu pahami tentang klasifikasi kognitif menurut Bloom tentang representasi dari kemampuan berpikir Hodge? Kognitif menurut taksonomi Bloom bahwa pembelajaran itu harus mencakup ABCD. Apa ya? Agar ya mencakup keterampilan berpikir, keterampilan berpikir yang dengan level yang semakin tinggi, seperti dalam pembelajaran Hodge, di mana dalam Hodge itu harus mengikuti KKO, kata kerja operasional dengan level 4, 5, 6. Oke. Kemarin Ibu membuat RPP ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian kata kerja apa saja yang mencerminkan bahwa RPP itu kata kerja yang digunakan adalah hot ya, yang berpikir hot itu, kemampuan berpikir hot. Mengkategorikan dan menyimpulkan dan mengkategorikan. Menyimpulkan dan mengkategorikan C5 Oke. dan C6.
Kemudian bagaimana Ibu menyusun RPP itu yang berorientasi HOTS dari aspek indikator? Dari aspek indikator, menyusun RPP yang berkategori HOTS. Untuk indikator kita harus merujuk kepada KI dan KD. Kemudian kita kembangkan, di mana dalam pembuatannya harus mengacu kepada pembentukan ABCD. Di mana A itu adalah audiens siswa, B itu adalah behavior tingkah laku, C itu adalah condition, dan D itu adalah degree. Misal, di dalam pembelajaran setelah peserta didik menyaksikan video atau audiovisual, maka diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan pengertian menghargai dengan benar, degree-nya tuh dengan benar gitu maksudnya. Oke. Kemudian apakah kemampuan berpikir HOTS itu hanya terjadi pada bagian evaluasi saja atau bagian yang lain? Pemikiran HOTS itu tidak pada evaluasi saja. Iya, yaitu melalui stimulus apa-apa yang disampaikan oleh guru, kemudian siswa meresponnya. Oke. Kemudian kemarin Ibu buat RPP kan ya? Iya, Pak. Oh iya. Bagaimana Ibu mengembangkan RPP itu yang berbasis HOTS dari aspek penyusunan proses atau langkah-langkahnya? Langkah-langkah menyusun RPP yang mencerminkan bahwa RPP itu adalah RPP yang berbasis HOTS. Ya, RPP yang berbasis HOTS itu yang saya buat kemarin, saya berpedoman kepada KKO, Pak. Kata kerja operasional yang pada level 4, 5, 6. Ya, di mana 4 itu menganalisis, mengevaluasi 5, dan yang ke-6 itu mencipta. Dia kalau pas itu kan langkah-langkah banyak itu, Bu, tidak hanya satu itu. Gimana lagi? Sampai nanti kepada evaluasinya seperti apa. Nah, gitu. Kemudian saya bentuk kelompok. Nah, dalam RPP itu anak disuruh mengamati gambar dulu, kemudian dia membagi kelompoknya, kemudian setelah dibagi kelompok, anak itu mengungkapkan apa pendapat mereka, lalu salah seorang kelompok itu menampilkan hasil diskusinya. Nah, sebelum pembelajaran itu saya melakukan kuisis dulu, Pak. Dan setelah pembelajaran dilakukan juga saya lakukan kuisis sampai di mana tingkat kemampuan anak sebelum belajar dan sesudah belajar dalam menyerap pelajaran yang saya berikan. Kemudian kata Ibu tadi Ibu sudah membuat RPP itu berbasis HOTS ya? Iya, Pak. Apa buktinya bahwa RPP yang Ibu buat itu adalah berbasis HOTS? Coba dijelaskan. Dilihat dari kata kerjanya, Pak. Siswa itu bisa menyimpulkan materi pelajaran yang telah diberikan. Dapat menyimpulkan materi yang telah diberikan, kemudian mengkategorikannya. Kita lanjut lagi, Bu ya. Iya, Pak. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu dalam mengembangkan materi ajar dari dokumen kurikulum? Kemarin kan membuat materi ajar kan? Iya, Pak. Nah, bagaimana caranya Ibu mengembangkan materi ajar itu dari aspek dokumen kurikulum? Pengembangan materi ajar itu saya bersumber bukan hanya dari buku saja, saya bisa melihat dari internet atau sumber-sumber yang lain selain buku guru dan buku siswa. Kemudian Al-Quran dan internet. Maksudnya gimana Ibu cara mengembangkannya begitu? Mengembangkannya.
Apanya dilihat dulu dari kurikulum itu? Oh, analisis SKL. Terus? Analisis SKL KIKD. Terus? Oh, kemudian keadaan siswa untuk mengembangkan soal itu, Pak. Analisis SKL KIKD keadaan materi yang ditanya. Ya, materi. Oh, analisis SKL KIKD kemudian Oke. Kemudian Ibu kemarin ada indikator, Pak. Ada kan praktek mengajar? Ada, Pak. Ada. Bagaimana cara Ibu mengajarkan materi yang berkategori fakta, konsep, dan prosedur itu? Kan ada di RPP itu. Ada fakta, ada konsep, ada prosedur. Materi yang sesuai RPP yang saya tampilkan kemarin, Pak. Nah, artinya gimana cara Ibu membuatnya itu? Boleh kalau contohnya nanti contohnya RPP yang dibuat begitu. Apa yang maksudnya kategori fakta, kemudian ada konsep, ada prosedur, kan pakai gitu buat RPP kemarin ya? Iya Pak ya. Kalau yang fakta, baik Pak saya jawab. Kalau yang fakta itu berarti faktual. Faktual itu berarti yang sesuai dengan kenyataan, Pak. Misalkan, misal nih puasa Ramadan, misalkan. Kalau puasa Ramadan itu pasti dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Kemudian kalau ibadah haji pasti dilaksanakan pada bulan haji. Kalau misalkan dalam pembelajaran saya, faktanya di sini indahnya saling menghargai, yaitu menghargai pendirian orang lain yang faktanya adalah dalam pelaksanaan sholat subuh, ada yang memakai kunut dan ada yang tidak berkunut. Konsepnya apa? Kan ada konsep, ada prosedur. Ya, konsep itu berupa istilah-istilah. Misalkan menghargai itu apa gitu. Yaitu, iya Pak. Kan ada fakta, ada konsep, ada prosedur. Ya, prosedur. Kemudian apa lagi Pak? Fakta, kemudian konseptual. Konseptual itu yang istilah-istilah Pak. Kalau yang prosedur itu langkah-langkah, misalkan dalam berwudu, dari mana urutan-urutannya. Kemudian ada satu lagi metakognitif itu berupa ayat-ayat atau hukum-hukum. Atau hikmah itu. Hikmah dari pembelajaran itu ya. Iya. Oke. Kemudian dalam mengembangkan materi ajar, ada yang dikenal dengan dua kategori, yaitu kategori umum dan kategori advance. Apa itu maksudnya? Apa Pak? Di dalam materi ajar memiliki dua kategori, yaitu kategori normal atau umum dan kategori advance. Dan itu kan lebih tinggi, kan begitu? Untuk siapa materi advance itu disusun? Mengapa demikian? Materi advance itu materi yang sudah ada dikembangkan dan dihubungkan, disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Untuk siapa itu di materi itu disusun, Bu? Untuk guru. Guru dan peserta didik. Kemudian mengapa perlu disusun materi yang sifatnya dalam kategori advance itu? Gimana Pak? Mengapa perlu disusun materi yang bersifat advance itu? Sebagai acuan dalam pengembangan materi ajar yang berbasis HOTS. Kemudian bagaimana Ibu menguraikan materi advance itu dalam materi RPP? Dalam RPP yang saya buat ini, materi advance itu saya sajikan dalam bentuk materi fakta, konsep dan prosedur. Kemudian ketiga elemen tersebut saya atur dalam sesi pembukaan, inti, dan penutup. Oke. Di dalam pembelajaran keterampilan abad 21, ya, iya, Pak. Kan ada kritikal, ada kreatif, dan ada kolaboratif.
Benar lah itu ya? Iya Pak, 4C itu Pak. Ada kata 4C. thinking adalah kolaboratif. Iya 4C. Kemudian unsur manakah yang menunjang untuk diterapkan dalam pembelajaran? Dan bagaimana langkah-langkahnya? Wow. Yang menunjang diterapkan dalam pembelajaran critical thinking. Anak berketerampilan berpikir kritis. Kenapa itu? Di mana dalam berpikir kritis ini anak diusahakan bisa mengeluarkan pendapat-pendapatnya agar bisa mengimbangkan pendapat yang ada dalam pikirannya itu Pak, agar bisa berpikir kritis. Gitu. Kalau kreatif enggak? Kreatif ya perlu juga Pak. Iya perlu juga Pak. Kalau nggak ada kreatif pembelajaran nggak akan berjalan dengan lancar Pak. Kalau kolaboratif gimana? Kolaboratif perlu juga Pak adanya kerjasama. Kenapa itu? Di mana misalkan dalam berdiskusi, kemudian ada kerjasama antara guru dengan murid dalam pembelajaran. Kenapa kolaborasi itu diperlukan pada abad 21? Pemilihan abad 21. Kolaboratif kenapa diperlukan abad 21? Di mana abad 21 itu pembelajarannya lebih maju. Kalau maaf Pak kalau salah Pak. Pembelajarannya itu lebih maju, lebih kepada teknologi, jadi harus ada kerjasamanya antara guru dengan murid. Salah apa ya? Karena di abad 21 itu tidak hanya persaingan, tapi adalah orang bekerja sama, berkolaborasi untuk mencapai keberhasilan. Karena saling adanya ketergantungan satu dengan yang lain. Iya, saling berkaitan ya Pak untuk menunjang tercapainya proses pembelajaran, ya Pak. Bisa enggak Ibu berceritakan contoh pembelajaran yang telah dapat dikategorikan memberdayakan kemampuan berpikir kreatif? Kemarin RPP? Iya Pak. Kemudian kemarin mempraktekkan pembelajaran? Iya Pak. Nah, coba jelaskan ke saya bahwa ada suatu pembelajaran yang Ibu terapkan kemarin itu yang mencerminkan bahwa pembelajaran itu memberdayakan kemampuan berpikir kreatif. Pengembangan berpikir kreatif siswa dilakukan dengan menerapkan berbagai pembelajaran, yaitu dengan tipe numerat head together. Maksudnya kreatif lah anak tuh Pak. Kalau Ibu pembelajaran proyek berkolaboratif? Apa kolaboratif itu kerjasama tuh Pak. Ya, apa contohnya yang dilakukan itu? Apa contohnya pembelajaran yang mencerminkan bahwa adanya kolaboratif? Misalkan ada dalam diskusi, kalau di RPP saya ada diskusi itu Pak, adanya kerjasama. Oke, kita masuk lagi ya, banyak lagi Bu. Kemudian salah satu teori pembelajaran itu dikenal dengan istilahnya teori konstruktivisme. Apa maksudnya yang konstruktivisme itu? Kemudian model pembelajaran apa yang cocok dengan teori konstruktivisme itu? Berikan salah satu contoh, kemudian kira-kira contoh itu apa langkah-langkahnya. Jadi Ibu boleh, pertama Ibu menjelaskan itu apa konstruktivisme, kemudian Ibu berikan salah satu contoh model pembelajaran yang mencerminkan model konstruktivisme, dan kemudian bagaimana langkah-langkah pembelajaran tersebut. Konstruktivisme itu model pembelajaran tuh yang konstruktivisme adalah peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Kemudian apa model-model, contoh model yang konstruktivisme itu di pembelajaran? Yang berdasarkan fakta-fakta, Pak. Model saya tanya itu kan ada betul banyak tuh model kolaboratif, model apa namanya kooperatif, model apa jigsaw tadi kan, model apa tadi number together kan itu namanya model itu. Nah, itu kan bisa contoh model pembelajaran yang pembelajaran itu mencerminkan konsep teori belajar konstruktivisme.
Namanya tadi Bu katakan apa tadi? Number head together. Bagaimana langkah-langkah apanya? Langkah-langkahnya kenapa dia dikategorikan pada konstruktivisme gitu. Coba dulu apa itu konstruktivisme, kemudian model apa yang mencerminkan konstruktivisme, kemudian bagaimana langkah-langkah itu ketika Ibu katakan model itu adalah konstruktivisme gitu. Jadi konstruktivisme itu adalah landasan berpikir yang melakukan pendekatan kontekstual, bahwa pengetahuan itu dibangun bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diingat. Konstruktivisme itu konstruk asal katanya, siswa Konstruk, mengkonstruk pengetahuan itu. Pengetahuan ya. Kalau yang tadi itu model konsep apa namanya itu? Kontekstual namanya itu yang disampaikan. Yang ditanya itu adalah konstruktivisme. Oke. Kemudian kan kemarin dalam RPP itu kan ada TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge ya. Ya Pak, tepat sih ya Pak. itu Bu. Dan bagaimana ketika Ibu menerapkannya dalam RPP? Nah, TPEX itu adalah Technological Pedagogic Contents Knowledge. Di mana dalam TPEX itu, dalam pembelajaran itu kita menerapkan, menggabungkan sistem pendidikan itu dengan mengedepankan teknologi gitu. Oke. Kemudian apakah penerapan TPACK itu hanya menggunakan internet saja kah atau ada yang lain? Oh, di dalam TPEX itu ada 3 yang harus tercantum, yaitu teknologi, kemudian pedagogi, kemudian bahan ajar atau konten. Kemudian bagaimana Ibu kemarin kan menyusun apa nih? Menyusun pembelajaran berbasis TPACK ya? Iya, Pak. Ya, bagaimana Ibu menyusunnya itu setelah pembelajaran? Setelah pembelajaran. Ya. Tolong Pak ulang lagi Pak, nggak maksud pertanyaannya Pak. Oh, program paham ya? Bagaimana Iya, Ibu mengembangkan RPP yang menggambarkan bahwa RPP itu telah menerapkan TPACK. Nah, dalam pembelajaran itu anak menggunakan HP Pak, handphone. Ada kuis di dalamnya. Ibu bisa men-share apa enggak? Men-share video kemarin ketika Ibu berteaching, enggak sebentar. Udah bisa? Share screen. Insya Allah Pak, coba dulu ya Pak. Coba dulu, kalau bisa tayangkan sebentar ke saya. Saya ingin lihat Pak. sedikit. Jadikan host berarti ya Pak ya? Hah? Host. Oh, iya, siapanya yang apanya nih? Kan Ibu siapa tadi? Bu Rita Pak, Bu Rita. Ini lagi di-unmute nggak dengar ibunya? Gimana caranya? Tolong di miss call teman-teman ini ya. Tunggu di miss call dulu ya Pak ya. Tolong nggak dengar deh Pak. Halo Ibu, Ibu Rita bisa dijadikan Ibu Rika agak host sebentar? Halo Bu Rita Rizkano Ita, bisa jadikan Ibu Rika Yulasri jadi host sebentar? Iya Pak ya. Nah, kita ingin lihat mencoba melihat video perteachingnya ada enggak dibuat oleh Ibu ini, dan kemudian ada enggak menggambarkan bahwa pembelajaran itu adalah inovatif, kreatif, dan siswa aktif. Jadi Ibu hanya mengambil penggalan saja yang mencerminkan siswa itu aktif. Tidak dari awal, tidak dari start. Kira-kira bisa enggak itu? Insya Allah Pak. Gimana disimpan? Ya. Kan bisa Ibu tarik nanti itu, video itu. Ibu tarik saja mungkin ya video yang menggambarkan ada siswa aktif. Ada siswa aktif, ada inovatifnya, dan ada kreatifnya. Bukan mengambil semua, ditayangkan semua dari awal. Itulah. Kirimkan aja linknya bagaimana? Apa?
Letaknya itu lupa pula lagi, Pak. Nggak bisa. Bisa, Pak. Kemarin udah tampil seperti ini, berteaching. Atau Video gini. Rika. Linknya Misalnya, ada, Pak. Ada hah? linknya di grup. Rika kirim di grup atau gimana ya? Linknya, Pak. Saya Enggak, kirim dia di kan dalam grup. ujian ini suruhnya diminta oleh ini dalam instrumen itu terlihatkan gitu. Jadi saya lihat apa benar Ibu ini membuat berteaching itu ada Di LMS sudah saya kirim loh, Pak. apa? Di LMS. Oh, di LMS. Oke. Saya Iya, nanti udah saya nanti kirimkan. di LMS saja, Bu Yang. Iya, Oke. Pak. Buka situ Oke. aja lah, Pak. Enggak lupa Kemudian banget. kita lanjut aja yang apa? Dalam apa nanti cara apa yang ini khusus ini nanti saya lihat saja nanti. Oke. Iya, Pak. Kemudian kemarin di dalam RPP itu Ibu ada merancang instrumen penelitian instrumen evaluasi? Penilaian. Apa, Pak? Ya? Ada membuat rancangan evaluasi? Iya, instrumen penilaian ya, Pak ya? Ya, penilaian. Iya, ada, Pak. Ada evaluasi autentik dilakukan? Ada. Ada. Apa contohnya? Yang formalitas, yang maksudnya yang formatif ya, Pak ya? Evaluasi autentik. Autentik itu yang bersifat formatif ya, Pak ya? Yang formatif. Iya, saya tanya ke Ibu apa saja yang buat evaluasi itu. Ada enggak yang Ibu buat yang autentik gitu? Ya, yang saya buat itu yang formatif, misalkan kayak evaluasi pertanyaan itu yang berbentuk HOTS, kemudian menilai sikap siswa gitu loh, Pak. Sikap. Apa lagi? Observasi itu ya. Keterampilan ada keterampilan. Ada, Pak. Keterampilan dalam berdiskusi kalau enggak salah ada, Pak. Ya itu dijelaskan saya kan ini. Saya kan namanya kita kan ujian. Kita tidak diskusi. Konsekuensinya kalau dapat ya saya beri nilai, kalau enggak ini. Beda ya kalau apa namanya? Kalau kemarin ada pembekalan lokakarya itu kan memang diskusi kita. Kalau ini enggak, saya menanya Iya, apa Pak, yang ya. Ibu kuasai ketika kemarin yang dipelajari, kemudian apa yang dilakukan. Ya Bu ya. Kita tidak mendiskusikan di sini. Keterampilan Pak, itu di mana yang saya nilai bertindak setelah seseorang itu atau anak itu menerima pengalaman belajar. Di dalam evaluasi kemarin, apa saja yang Ibu lakukan dari dalam RPP? Penguatan dari tadi itu, apa saja evaluasinya? Ada formatif lagi? Formatif. Kemudian ada penilaian bentuk lisan. Apa? Berbentuk lisan. Apa lagi? Penilaian keterampilan anak dalam menyajikan bahan yang didiskusikan itu, Pak. Oke. Kemudian dalam melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir kritis, apa saja yang dilakukan? Apa yang dilakukan, apa bentuknya? Ya banyak nanti itu ke bawah yang berpikir kritis apa, yang berpikir kreatif apa bentuk instrumennya, yang kolaboratif apa bentuknya, yang komunikatif apa bentuknya, yang aspek ilmiah apa, psikologi ilmiah apa bentuknya. Satu-satu dulu. Apa contoh dari atau kegiatan yang Ibu lakukan dari membunyakan instrumen dari aspek berpikir kritis? Dalam berpikir kritis ini, saya memberikan suatu permasalahan kepada siswa. Kemudian siswa tersebut mencari pemecahan dari permasalahan tersebut. Yang kedua, berpikir kreatif. Dalam berpikir kreatif di sini, siswa itu memikirkan solusinya agar bisa menghasilkan suatu gagasan yang baru. Seperti apa kemarin Ibu membuatnya?
Bagaimana Ibu menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir kolaboratif? Siswa membentuk sebuah kelompok, kemudian permasalahan itu dipecahkan secara bersama. Dalam pembelajaran ini saya menerapkan bentuk diskusi, Pak. Kalau yang mencerminkan siswa memiliki kemampuan berpikir komunikatif? Siswa itu berkemampuan setelah menemukan suatu permasalahan itu, dia bisa mengkomunikasikannya, menyampaikannya dengan benar. Oke. Kalau yang mencerminkan sikap ilmiah? Ilmiah. Dengan sikap ilmiah. Siswa dapat menunjukkan kan itu? Oh iya. Atau menemukan. Nah, ya. Ya, Pak. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Mengapa seorang guru profesional itu diminta menjadi guru yang reflektif? Saya reflektif. Di dalam PTK dan namanya refleksi namanya. Oh gitu. Kalau kenapa seorang guru itu harus reflektif? Guru yang selalu untuk merefleksi dari kegiatan pelajaran yang dilakukan. Mengapa itu? Dalam belajar itu seorang guru harus reflektif, di mana supaya ada interaksi antara guru dengan siswa. Kemudian kan misalkan guru menanyakan anak-anak apakah sudah siap belajar dengan ibu, atau anak-anak setelah belajar dengan ibu apakah anak-anak senang, seperti itu, agar ada evaluasi untuk guru juga gitu Pak. Ada evaluasi bagi guru nantinya untuk kedepannya. Kemudian apa-apa yang ditemukan kekurangan-kekurangan diperbaiki. Iya, bisa diperbaiki. Ya, refleksi itu. Ya, iya, Pak. Iya, Pak. Apa makna guru yang reflektif dalam pembelajaran? Makna dari reflektif itu. Makna dari seorang guru yang reflektif. Reflektif. Sebenarnya dekat dengan ya, guru itu mau dia melihat dirinya dalam pembelajaran itu. Mau kemarin Ibu membuat PTK. Ada Pak. Nah, apa refleksi yang Ibu buat di dalam pembelajaran itu? Iya, saya bertanya ketika setelah pembelajaran. Setidaknya itu apa yang ditemukan permasalahan kekurangan diperbaiki. Gitu ya. Kemudian apakah Ibu dalam menyusun RPP itu mempertimbangkan aspek penelitian? Iya Pak. Iya. Apa contohnya? Dalam pembuatan RPP mempertimbangkan aspek penelitian. Gimana cara ngungkapin? Dalam banyak ada RPP 1, kemudian dilaksanakan, kemudian untuk membuat RPP 2 berdasarkan RPP 1 yang tidak terlaksana misalnya. Kemudian pada RPP 2 apa yang terlaksana, apa yang tidak, kekurangan, kemudian diperbaiki lagi. Ketika membuat RPP 3 dilakukan perbaikan atas kekurangan pada RPP 1. Nah, seperti itu, enggak? Oh iya ya Pak. Nah, misal dalam pembuatan RPP itu misal pembuatan PowerPoint yang pertama saya menggunakan ada catatan PowerPoint itu yang PTK itu misalnya PTK membuat RPP itu RPP 1 dibuat dulu disanakan, kekurangannya itu dibuat lagi RPP yang kedua atas kekurangan yang ada pada yang tidak muncul pada RPP 1 yang masalah pembelajaran dibuat lagi. Makanya ref ada 3 siklus namanya di dalam PTK itu. Membuat RPP lah PTK itu berdasarkan siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Membuat siklus kedua itu adalah hasil dari penelitian pada tindakan yang dilakukan pada RPP 1. Gitu. Ya.
Ya, Pak. Nah, kemudian mengapa hasil penelitian informasi baru itu perlu dalam mesin RPP? Informasi tadi itu, kenapa itu artinya alasan ilmiahnya lagi itu. ya, kenapa kok perlu itu ya, Pak ya? Ya. Agar ada perubahan dalam pembuatan RPP itu tidak seperti yang pertama yang salah, tidak itu aja. Jadi ada perubahan menuju ke arah yang lebih baiknya, Pak. Untuk arah yang lebih baik itu saja, kalau berubah saja belum tentu, tapi untuk arah yang lebih baik, menemukan yang lebih baik berdasarkan temuan-temuan kekurangan-kekurangan yang ada pada RPP sebelumnya. Ya. Oke, selamat Ibu. Makasih banyak sudah ya. Udah, Pak. Mudah-mudahan lancar dan sukses. Amin. Udah, Pak. Udah. Alhamdulillah, makasih ya, Pak. Sama-sama Ibu. Mulai Ibu lagi. Ya, assalamualaikum, Pak. Atau menyiapkan untuk besok dengan Pak Uji lagi. Ya, makasih, Pak. Assalamualaikum. Ya, selamat Ibu ya. Ya, Pak. Panggil lagi kawannya satu lagi. Masuk. Ya, Pak. Ibu keluar dulu. Kawannya masuk gantian. Lulus ini, Pak. Lulus Rika tadi, Pak. Oh, belum tentu juga nanti dijumlahkan nilainya. Saya juga belum lihat videonya. Berarti besok